Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, ceramah dan imam tarawih pada malam hari ini adalah seorang minggu. Kemudian pendapatan infak yang sampai hari kemarin dan sampai hari ini jumlahnya masih sama, yaitu Rp227.000. Kami atas nama pengurus DKM Nurul Iman mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan jamaah sekalian. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah yang sampai dengan detik ini Allah masih pilih kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang senantiasa sehat, dan mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku panutan, idola dan penggembira kita, dan kelak kita sangat berharap supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya ketika di yaumul qiyamah. Para bapak, para ibu dan hadirin sekalian, saya tidak tahu berapa menit saya dikasih waktu, tapi mudah-mudahan kultum yang saya maksud itu adalah 17 menit. Mudah-mudahan 17 menit, bukan 7 menit. Tapi kalau 7 menit itu penderitaan lahir dan batin. Apalagi 70 menit, ya bisa saja 70 menit, tapi jamaah yang gak kuat. Apalagi hari ini adalah Persib main. Hari ini Persib main, kayaknya saya tidak bisa melama-lamain ceramah. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya terlepas dari itulah, gak usah mikirin Persib lah, kita mikirin di sini. Nanti Persib mau biarin aja yang main. Oh, kalau Persib menang, Bapak gak dapat hadiah kan? Bapak dapat hadiah sesuatu itu kan gak juga. Paling dapat kebahagiaan aja. Baik Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita saat ini berada di tanggal 2 Ramadan. 2 Ramadan itu bagi kehidupan seorang mukmin adalah merupakan sesuatu yang spektakuler. Ramadan ini bagi orang yang beriman ini adalah sesuatu yang lebih diberikan oleh Allah kepada kita. Bayangkan, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, orang ketemu dengan Ramadan ini adalah orang-orang pilihan. Gak banyak orang yang bisa kuat ketemu dengan Ramadan. Kenapa bisa dikatakan begitu? Ada sebuah hadis, man farida bi dukuli Ramadan haramallahu jasadu ala nira. Siapa yang dia dipertemukan dengan Ramadan, hatinya bahagia, hatinya gembira, menyambut datangnya Ramadan itu hatinya bahagia, senang. Maka apa yang terjadi? Kelak aku akan jauhkan dia dari azab api neraka 70 tahun lamanya. Itu baru senang saja. Sekarang permasalahannya banyak orang yang menderita datangnya Ramadan. Ramadan puasa deh, puasa deh. Gak bisa sarapan pagi, gak bisa makan cireng, combro dan temen-temennya. Dan itu yang terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Tapi jamaah Masjid Nurul Iman ini luar biasa, semuanya menunjukkan
menyatukan kebahagiaan. Mudah-mudahan calon-calon yang akan dijauhkan oleh Allah dari azab api neraka. Amin. Satu, dua, Bapak Ibu sekalian, kalau Ramadan datang itu, ini seluruh ahli kubur itu bahagia. Seluruh ahli kubur itu senang yang ampun, berbangga-bangga karena di tanggal 1 Ramadan dan seterusnya ini mereka free, bebas azab kubur. Allah bebaskan mereka dari azab kubur. Bapak Ibu sekalian, siapapun orang itu yang masuk kubur, kata Rasulullah, yaumur rahil, dia akan menghadapi kehidupan yang sulit, kehidupan yang berat, kehidupan yang susah, kehidupan yang gelap gulita. Ini kata Rasul. Orang masuk kubur itu jangan dikira selesai urusan. Enggak, itu awal dari penderitaan selama-lamanya. Siapapun orangnya. Tapi di saat bulan suci Ramadan, mereka terbebas dari itu. Mereka dibebaskan oleh Allah dari yang namanya azab kubur. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di awal Ramadan itu bagusnya kita ini yang ditinggal oleh orang-orang yang sudah meninggal itu, tunjukkan kesolehan kita kepada Allah. Kenapa? Karena mereka itu sudah bahagia. Jangan ditambahi kebahagiaan itu dengan penderitaan lagi ketika dia melihat orang-orang yang ditinggalkan itu ternyata mereka salah jalan. Mereka yang ditinggalkan itu mereka tidak menjadi orang soleh. Mereka sedih di sana ketika melihat orang-orang yang ditinggalkannya itu tidak lagi menjadi orang-orang soleh, tidak mau dekat kepada Allah. Tapi sebaliknya mereka akan berbunga-bunga, berbahagia, berlipat kebahagiaannya ketika melihat ahli dunianya, ahli warisnya, semuanya pada soleh. Ramadan ini Allah ingin mengajak kita semuanya jadi orang soleh. Ramadan ini Allah training di bulan ini supaya kita ini bisa meniti jalan yang menuju kepada kesolehan itu. La'allakum tattaqun, la'allakum yattaqun. Soleh secara individual dan soleh secara sosial. Yang kedua tadi surat Al-Baqarah ayat 187, supaya kamu jadi soleh sosial. Jangan-jangan kita selama ini gak pernah kenal tentang tetangga kita. Selama ini kita gak pernah berbuat baik kepada tetangga kita, orang-orang dekat kita gak pernah dekat. Nah, maka kita disuruh soleh, menjadi orang soleh sosial di samping soleh individual. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa secara individual dan bertakwa secara sosial. Itu adalah la'allakum yattaqun. Di ujungnya 185, la'allakum yarsyudun, supaya kamu semuanya ini bisa menjadi ahli syukur sejati. Jadi tujuan Ramadan didatangkan oleh Allah ini agar kita menjadi soleh individual, soleh secara sosial, dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 7 menit, Pak. Belum ya? Saya mau update jam, Pak ya, bisi kelamaan. 10 Pak ya? Baik. 10 menit ya? 10 menit. Ya, sudah 10 menit Pak, ternyata bukan 7 menit lagi, jam itu berlelet ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana caranya supaya Ramadan kita ini bisa mencapai 3 itu? Supaya Ramadan kita ini bisa tercapai maunya Allah, jadi orang yang 3 itu terpenuhi semua. Satu, Pak,
hassinu sholatakum, perbaikilah sholat-sholat kamu semuanya. Kita disuruh memperbaiki sholat kita. Kenapa sholat kita perlu diperbaiki, Pak? Karena seringkali orang melakukan sholat itu hanya jasad dia mukul, tapi gak nyatu sama rohnya. Ada orang yang sholat, jasadnya sholat, tapi rohnya gentayangan kemana-mana. Ada di Burma, ada di Gria, ada di pasar, dan sebagainya, dan sebagainya. Berarti sholat kita masih jasadiah. Yang dimaui oleh Allah, jasadnya sholat, rohnya juga sholat. Itu disatukan, Pak. Makanya kita disuruh memperbaiki sholat kita, karena Rasul sudah mengatakan jauh hari sebelumnya, 14 abad yang lalu Rasul sudah mengatakan nanti menjelang hari kiamat itu akan ada suatu masa orang itu merasa dirinya sudah sholat, tetapi sebenarnya dia belum ahli sholat, belum masuk golongan orang sholat di sholat itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, penting. Yang penting itu sholat, Bapak Ibu sekalian. Ibadah yang lainnya itu meskipun pahalanya seabrek-abrek banyak sekali. Contoh kayak Ramadan ini saja. Ramadan ini saja Allah menyatakan asyamuni wa ana ajzihi. Siapa yang melakukan saum di bulan Ramadan ini, pahalanya akan kulipat gandakan semau saya. Gak main-main, Pak. Semau saya, kata Allah, kulipat gandakan pahalanya itu. Ini banyak sekali pahalanya Ramadan ini, Pak. Belum lagi nanti kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar, kalau kita sukses ketemu dengan Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada kita 83 tahun 4 bulan kita terus beribadah. Itu hanya sesaat. Itu nilainya luar biasa lagi. Tapi semuanya itu nggak ada artinya, kata Rasulullah. Nggak ada artinya kalau sholatnya bermasalah. Kalau sholatnya tidak pernah diperbaiki, nggak ada artinya, Pak. Nolnya banyak. Saum itu nolnya itu berjajar sampai ribuan, bahkan jutaan. Nolnya berjajar banyak. Apalah artinya nol jumlahnya banyak kalau tidak ada yang menguatinya. Apa yang menguatinya? Yang menguatinya yang sholat itu, Pak. Nol begitu berjajar sekian banyak itu tetap zero, gak punya arti. Tetapi kalau ada sholatnya berkualitas, itu ada angka 1 di depan 0 baru bermakna 00 itu. Makanya sholat itu penting bagi orang-orang yang merasa dirinya pengen dijadikan sebagai orang yang soleh. Lihat saja sholatnya dulu orang itu. Kalau sholatnya masih bermasalah, berarti dia itu tingkat kesolehannya masih bermasalah juga. Baik, itu satu, Pak. Sudah 15 menit. Belum dipotong 3 pengumuman tadi kan? Oh, baik. Baik, lanjut, Pak ya. Masih kuat orang sekalian? Masih. Jangan kasih masihnya masih menderita begitu kelihatannya. Baik, Pak. Lanjut, Pak ya. Lalu bagaimana cara membaguskan sholat itu? Sholat yang dimaui oleh Allah itu 4, Pak ya. 1. Sholat yang paling bagus di hadapan Allah itu adalah ala waktiha. Sholat di awal waktu. Seringkali kita sholat itu dinanti-nanti, Pak. Nanti aja, Pak. Sholat yang paling disukai oleh Allah itu awal waktu, Pak. Kenapa di awal waktu? Ketika orang itu di awal waktu, maka dia itu tingkat keimanannya paling tinggi. Tapi kalau dia sudah mundurkan, dia geserkan sholat itu, maka dia imannya sudah dipengaruhi oleh dunia. Sudah banyak virus yang merusakkan dirinya. Nah, itu Pak ya, sholat di awal waktu, Pak. Kenapa bisa begitu, Pak? Begini, Pak. Kalau kita
misalkan sholat duhur misalnya jam 12.06 awal waktunya, kita menunda nanti ya jam 1 biar agak teduh. Jam setengah 1 malaikat itu mengambil nyawa kita. Setengah 1 Pak, kita berencana mau sholat jam 1. Apa yang terjadi? Satu sholat kita tinggalkan dengan sengaja. Satu sholat ditinggalkan dengan sengaja tanpa alasan yang benar, wajib dia di neraka yang sangat menakutkan itu 80 tahun lamanya. Ini gak main-main Pak. Sholat itu tidak main-main Pak. Kalau yang lainnya sholat itu masih bisa dianggap remeh, dianggap dinomor duakan masih bisa. Tapi kalau sudah sholat gak bisa. Siapa yang ninggalin sholat, man taraka sholat faqad kafara. Siapa yang ninggalin sholat dengan sengaja tanpa alasan yang benar, faqad kafara. Dia sungguh sudah masuk golongan orang-orang kafir. Kalau orang itu meninggal, haram jasadnya disolatkan, didoakan, haram. Mana dasarnya? Lihat nanti surat At-Taubah ayat 84. Makanya bapak-bapak pengurus masjid, kalau ada orang yang nggak pernah dia itu melakukan sholat, ketika dia meninggal, udahlah nggak usah disolatin, biarin aja. Itu Pak, ini penting supaya beri pembelajaran kepada mereka dan siapa yang ada di sekitar mereka. Satu, Pak ya. Dua, yang harus kita lakukan dalam sholat ini adalah warka'u ma'ar raki'in. Saya jumpai ayat seperti itu ada 4 Pak di dalam Al-Quran. Berukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Maksudnya apa? Berjamaah Pak. Sholat itu harus dilakukan dengan berjamaah. Allah nggak suka dengan orang yang sholat infiradi, sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Allah nggak suka itu. Kenapa? Karena orang yang sholatnya berjamaah pasti banyak nilai-nilai manfaat yang dia lakukan. Dan yang paling penting, kalau orang itu sholatnya berjamaah 100% diterima oleh Allah. Tapi kalau orang itu sholatnya hanya sendirian, kata Rasulullah itu hanya sekitar 8% itu sudah bagus yang diterima. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu biasakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah, belum lagi bonusnya orang berjamaah Pak. Orang berjamaah itu bonusnya luar biasa. Mau berangkat ke masjid saja, tempat sholat dia melakukannya itu 1 langkah ayunan kaki kanan 10 kebaikan. 1 langkah ayunan kaki kiri dosanya diampuni oleh Allah. 1 dosa yang berat bagi dia. Makanya saran saya yang rumahnya dekat dengan masjid itu jangan langsung masuk masjid. Kurilingan lah, muter kemana biar jalannya agak banyak. Nah gitu Pak ya. Oke, 2, berjamaah. Sholat yang dimaui oleh Allah itu berjamaah. Kenapa bisa 100% Pak? Orang itu kalau sholatnya berjamaah, orangnya macam-macam di sini. Satu saja di antara sekian banyak itu dicintai oleh Allah, yang lain kenapa? Ke bawah. Satu saja dia itu khusyuk dalam sholatnya, yang lainnya kemana-mana pikirannya. Hanya dia yang fokus, hanya dia yang khusyuk. Maka oleh Allah Pak, anggap semua yang membersamainya terima sholatnya khusyuk. Ini kan gak main-main Pak. Tapi kalau kita sholatnya sendirian, sering kali ngaco. Makanya kalau sahabat itu ketinggalan sholat berjamaah, dia itu paling banyak nangis. Aduh, saya kehilangan Allah. Saya kehilangan Allah. Ah, sama dengan jamaah Masjid Nurul Iman kan suka nangis juga ya. Oke, baik, sudah cukup. Sudah 17. Sudah 17. Gimana Pak? 2 lagi? 2 lagi. Boleh dilanjut. Lanjut ya. 2 lagi Pak ya. Ini baru sholat Pak. Padahal amal yang Ramadan itu ada 4. Saya sebutin baru sholatnya aja dulu.
Baik, yang lainnya nanti kesempatan lain. Baik, sholat yang paling berkualitas itu adalah sholat yang al-khashi'in, sholat yang fokus, sholat yang khusyuk, Pak. Sholat yang khusyuk itu tidak bisa simsalabim, tapi harus diusahakan, dibiasakan, dan dikondisikan, serta diilmukan. Konon, Pak Abu Sangkan itu membuat training khusyuk dalam sholat itu 2 juta harganya per orang. Yang pengen ikut trainingnya 2 juta, minimal di korting jadi 1,5 juta. Tapi kita nggak usah lah, nggak usah takut gituan. Atau di undangannya harus sangkan ke sini Pak, dikasih nanti yang umum aja gitu. Itu bagus Pak. Artinya dia harus dilatih Pak. Sholat khusyuk itu nggak bisa simsalabim, tapi harus dikondisikan. Saya percepat Pak ya. Satu lagi, sholat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholat yang menyertai maktubahnya dengan mandubah. Sholat yang paling dicintai oleh Allah, sholat yang paling dicintai oleh Rasulullah itu tidak hanya sholat wajib atau fardu saja, tapi selalu mengiringinya dengan sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu bisa menutupi bagian sholat-sholat wajib yang bermasalah. Makanya perbanyaklah sholat sunnah. Jangan pernah malas melakukan sholat sunnah. Baik Pak, itu amalia Ramadan yang bisa membuat Ramadan ini jauh lebih bermakna. Perbaiki sholat kita. Jangan-jangan sholat kita sampai detik ini belum seperti apa yang dimaui oleh Rasulullah tadi, belum seperti yang dimaui oleh Allah itu sendiri. Kita sakarep-karep sorangan, kita sakarep-karep kita sorangan. Kadang-kadang seperti itu masih kita. Padahal Allah itu menginginkan Ramadan ini bagusnya kita minimal memperbaiki kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya berkualitas, nanti semua urusannya diberesin oleh Allah kalau sholat kita ini sudah bagus Pak. Ini janji Rasulullah sendiri begitu. Siapa yang pengen di urusan semuanya diberesin oleh Allah, perbaiki saja sholatmu. Nanti oleh Allah akan diperbaiki semua urusanmu yang membuat dirimu menjadi masalah. Baik Pak, maka itu saja. Mari kita perbaiki. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang dikuatkan untuk bisa memperbaiki diri dan bisa menjadi ahli sholat sejati. Amin. Ya Rabbal